Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Bismillah, naqra'u wa antum mustami'un fa innal huda hudallah bisahli sadri wa yasri amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Silahkan dibuka halaman 108 hadisnya hadis ke 398 paling atas ya, 108 398 Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man shollat duha, barang siapa yang sholat duha, sintai asara rakaatan, 12 sebanyak 12 rakaat, banallahu lahu, bana pasti akan membangunkan Allah, siapa Allah, lahu baginya, qasran, satu istana, fil jannah, di surga, min dahabin, dari emas, rawahu Ibnu Majah. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan, satu pasukan perang, satu pasukan perang, faghanimu, maka mereka mendapatkan ghanimah, wa asra'ur raj'ata, dan cepat pulang, fatahaddatsan nas biqurbi maghzahum, maka manusia saling berbicara karena dekatnya peperangan mereka, wa kasrati ghanimatihim, dan banyaknya ghanimah mereka, wa sur'ati raj'atihim, dan cepatnya pulangnya mereka. Faqala Rasul, maka Rasul bersabda, ala adullukum ala aqraba minhum maghzan, maukah kalian aku beri petunjuk terhadap yang lebih dekat tempat perangnya, wa aksara ghanimatan, dan yang lebih banyak ghanimahnya, wa ausyaka raj'atan, dan lebih dekat pulangnya. Maka Nabi langsung menjawab pertanyaan Nabi sendiri, barang siapa, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, summa ghada ilal masjid, kemudian berangkat ke masjid, li subhatid duha, untuk melaksanakan sholat sunnah duha, fahuwa aqrabu minhum, maka ini yang lebih dekat daripada mereka, maghzan, tempat perangnya, wa aksaru ghanimatan, lebih banyak ghanimahnya, wa ausyaqu raj'atan, dan lebih dekat jalan pulangnya, rawahu Ahmad. An Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqulu, berkata,
yaqulu berkata, ya ibna Adam, hai anak Adam, ikfini, cukupkan untukku awalan nahar, di awal siang, bi arba'i rakaatin, dengan 4 rakaat. Akfika, pasti aku akan mencukupimu, bihinna, dengan 4 rakaat tersebut, akhir yaumika, sampai akhir harimu. Rawahu Ahmad, telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bismillah, sambil berjalan. Hadis ke 398. Yang pertama ini hadisnya dari Anas bin Malik. Perlu diketahui, Anas bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang umurnya paling panjang. Yang umurnya panjang, ini Anas bin Malik, dan macam-macam. Bahkan Anas bin Malik ini bisa disebut sahabat yang banyak anaknya dan yang banyak hartanya. Dan Anas bin Malik ini adalah salah satu santri Nabi yang mana kalau diistilahkan santri itu mesantrennya dari semenjak kecil, usia gulam antara 8 sampai 10 tahun. Ini emaknya langsung paham, dianterin sama Nabi, ya Rasul, kalau bahasa kita mah nih udah jadikan Anas bin Malik ini, bahasa kita mah gitu, sebagai jongosmu, sebagai budakmu, sebagai pesuruhmu. Ini Anas bin Malik oleh Rasul seperti itu, oleh ibunya seperti itu. Nah, umur beliau itu diperkirakan itu 8 sampai 10 tahun sudah dihantarkan untuk berkhidmat kepada Rasul. Sehingga Anas bin Malik mendapat doa, 3 doa istimewa dari Rasul. Allahumma tawwil umrahu wa katsir malahu wa auladahu wa adkhilhul jannah, kata Rasul. Ya Allah, kata Rasul, tawwil umrahu, panjangkan umurnya, wa katsir atau aksir malahu wa auladahu, banyakin anaknya sama hartanya, hartanya sama anaknya banyakin. Sehingga Anas bin Malik itu umurnya katanya lebih daripada 100 tahun, dan anak cucunya kalau dihitung-hitung itu sudah menjadi satu kabilah. Ya kalau kata kita sudah jadi, kalau satu perumahan itu udah isinya anak cucu beliau semua. Bahkan Anas bin Malik di dalam satu riwayat mengatakan, saya telah menyaksikan anak cucuku. Jadi beliau panjang umurnya. Saya telah menyaksikan anak cucuku dalam kematian mereka sudah 100 kali ngikut nguburin. Berarti anak cucunya udah lebih dari 100. Itu doa dari Nabi ya. Wa katsir malahu atau aksir malahu auladahu. Hartanya kalau orang panen 1 tahun sekali, beliau 1 tahun 2 kali. Kalau orang 6 bulan sekali, beliau 6 bulan 2 kali. Itu doa. Sehingga Anas bin Malik itu sore-sore sedang bukan melamun begitu. Ya seperti orang yang melamun. Akhirnya ada anaknya bertanya, masa sih pekerjaan sahabat Nabi ngelamun? Jadi kalau zaman dulu itu kayak gitu Pak, ngelamun aja udah jadi pertanyaan. Kalau kita kan udah jadi pekerjaan gitu ya, sering ngelamun. Kalau dulu itu melamun itu sudah jadi pertanyaan. Kok sahabat Nabi melamun katanya? Loh, saya bukan melamun, lagi nunggu doa yang ketiga dari Nabi. Yang 2 sudah saya dapatkan, tawil umrohu, panjang umur, alhamdulillah saya sudah dapatkan, kata Anas bin Malik. Terus anak dan harta banyak sudah saya dapatkan. Ini nggak mungkin Pak, kalau anak banyak nggak istri banyak nggak mungkin. Kesianan juga, ya kesianan istrinya ya. Kasir malahu auladahu, saya sudah dapatkan sudah. Anak banyak, terus harta banyak sudah saya dapatkan. Tinggal yang ketiga, kata Anas bin Malik, saya sedang nunggu. Kapan itu? Jadi ditunggu tuh, kapan ya kira-kira?
Apa? Wa adkhilhul jannah. Jadi kalau orang-orang hebat itu yang nunggu surga ya. Kalau kita kan sebaliknya kadang-kadang. Kalau ngedoa itu saya pernah ngomong kayaknya, sering diantara kita kalau ngedoa itu ngedoa licik. Ya Allah, pengen punya mobil, ditanya sama Allah kapan? Sekarang. Ya Allah, pengen punya kapan? Sekarang. Ya Allah, pengen punya harta melimpah, ditanya sama Allah kapan? Sekarang. Bagian terakhir selesai doa kita tutup. Allahumma khtimna bi husnul khatimah. Ya Allah, tutup usia kami dengan keadaan husnul khatimah. Allah nanya lagi kapan? Nggak mungkin kita jawab sekarang. Nanti kalau urusan itu. Kalau pengen kaya, pengen mobil, pengen renov rumah, pengen nambah ini, nambah ini sekarang. Tapi kalau khusus doa terakhir kan kita pasti tutup ya. Allahumma khtimna bi husnul khatimah. Ya Allah, tutup kami umur kami dengan husnul khatimah. Kalau Allah nanya balik kapan? Kita mau jawab sekarang takut langsung juga. Masya Allah. Nah ini sahabat Anas bin Malik ya, sampai seperti itu, Masya Allah, tabarakallah. Nah beliau meriwayatkan daripada Rasulullah SAW satu hadis. Wajar, salah satu sahabat yang menjadi perawi terbanyak juga ya, menjadi periwayat hadis terbanyak juga Anas bin Malik. Karena memang apa? Karena memang dari kecil beliau sudah dengan Rasulullah SAW. Dan memang sudah jadi kebiasaan Pak. Ini perlu diajarkan. Perlu diajarkan kepada anak-anak kita yang masih kecil untuk khidmat kepada masyayikh, untuk khidmat kepada guru-guru. Jadi kalau kita undang guru kita ke rumah kita, nah ini anak kita yang kecil ini khidmat, bawakan air, tuangkan air, atau apa, ambilkan supaya terbiasa dan mendapatkan keberkahan daripada ulama tersebut. Nah itu banyak sekali, seperti Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sendiri tuh, Masya Allah, tabarakallah. Nabi ini, maaf ya, kalau zaman dahulu itu mungkin ada perbedaan. Kalau sekarang itu udah plus. Jadi kalau sekarang kan hitungannya tempat wudhu, tempat mandi, tempat BAK, BAB satu, ya, satu ruangan sudah. Kalau dulu pasti beda Pak. Untuk BAB, BAK itu, tapi wudhu beda lagi. Tempat wudhu beda lagi. Bahkan ada yang tempat mandi sama tempat BAB dan BAK itu beda lagi. Mandi ya mandi. Sehingga munasabah ketika melapatkan di tempat kamar mandi yang tidak ada Baitul Khala, yang nggak boleh ngucapin Bismillah itu di Baitul Khala, atau mengucapkan Lafzul Jalalah itu di Baitul Khala. Baitul Khala itu tempat BAB dan BAK. Adapun di tempat mandi silakan. Kalau khusus mandi, tapi problemnya kalau di tempat kamar mandi sudah ada BAK dan BAB, ini enggak boleh seperti itu. Jadi yang dilarang itu di Baitul Khala disebutnya, tempat khusus. Kalau kata toilet, kalau tempat mandi apa? Kan niat, maaf ya, niat mandi janabah aja kan gitu kan. Ketika ditalafutkan berarti kok nawaitul ghusl farlillahi ta'ala, ada lillahi ta'ala. Sudah, tidak terlalu jauh. Nah, ini Nabi ini setelah beliau qadha hajah, beliau keluar dari qadha'il hajahnya. Subhanallah, tiba-tiba di luar kamar mandi ini, di luar tempat qadha'il hajat, di luar toilet ini sudah ada air. Kalau kata kita satu ember. Kata Rasul, ini siapa ini yang bawa air? Paham bener ini. Berdiri siapa? Abdullah bin Abbas. Saya ya Rasul. Kata Rasul apa? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, perdalam dia dalam urusan agama dan beri paham dia terhadap takwil Al-Qur'an. Makanya Masya Allah tabarak, salah satu padilahnya itu Abdullah bin Abbas pernah taklim ala sahabnya, pernah taklim sama Sayyidina Ali dari abis Isya. Itu mau selesai hampir subuh. Itu untung diingetin sama Abdullah bin Abbas, sisain buat sholat malam.
Sampai seperti itu. Sisain guru buat sholat malam. Oh iya. Itu dari Isa. Ada yang ngomong kata pembahasannya itu baru pembahasan ba yang ada di lafaz bismillah yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Itu dari habis Isya sampai subuh. Kalau kita ya nggak tahu ya kuat apa enggak taklim. Kecuali nonton bola kuat insyaallah. Sudah. Nah, apa nih yang disampaikan oleh Anas bin Malik? Kata Anas bin Malik, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan, Allah akan buatkan satu istana qasran fil jannah, di surga, min dhahabin, dari emas. Ya, Allah akan bangunkan satu istana. Tapi ada yang mengatakan ketika mengartikan qasran ini saya kurang pahamnya kalau istilah perumahan. Pokoknya sampai saya punya guru mengartikan bukan hanya qasran itu apa istananya aja. Tapi kalau istilah apa kapling apa-apaan tuh ya seperumahan gitu. Kalau saya sentul, nah kan perumahan sentul, sesentul gitu. Tapi ini mah ya dengan patokan surga yang lebih besar dari itu. Jadi bukan hanya satu bangunan, tapi satu komplek. Nantinya satu qasran ini ada yang mengatakan satu komplek dan di dalamnya ada macam-macam istana. Istilahnya nanti ada istana kementeriannya, ada istana kerajaannya, ada istana macam-macamnya. Subhanallah. Min dhahabin, dari emas. Banyak orang yang ngincar emas sampai nyari ke Pongkor. Ini aja emasnya sudah. Salat duha 12 rakaat. Ya akan pengen emasnya juga di dunia. Dunia mah sementara. Akhirat nanti selama-lamanya insyaallah. Nah, seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Qasran, ini satu bangunan, masya Allah tabarakallah, dari emas di akhirat. Sampai tapi kadang-kadang ada yang bertanya. Kadang-kadang ada yang bertanya, terus apa kiranya manfaatnya? Kan ada orang yang berpikiran, maaf ya Pak ya, berpikiran seperti ini. Contoh, ada kemarin di beberapa daerah itu saking banyaknya emas, jadi dia semprot tuh gunung, itu keluar emas, sampai maaf, akhirnya harga nasi naik, sehingga emas sudah tidak bernilai. Karena apa? Banyaknya emas. Nah sekarang ada bahasa di sini, Allah bangunkan daripada emas. Sedangkan mungkin atau bapak-bapak yang ada di sini pastinya kan sudah ngamalin, ya insya Allah sudah ngamalin. Ini nggak ada syarat kulayaum ya, setiap hari ya. Pernah sekali aja jadi nih. Ya insya Allah ya. Pernah sekali aja jadi man sholat. Barang siapa yang sholat ya, pernah ya 12 rakaat kan? Pernah, nggak mesti mulazamah. Bisa insya Allah. Selama tidak terhapus oleh dosa ya. Beda lagi nanti urusannya. Udah bangun istana dari emas. Kalau kata Al-Farum Abi itu kadang orang itu banyak yang menanam pohon di surga. Dengan apa? Zikir kayak tadi itu subuh. Subhanallah, subhanallah. Satu subhanallah satu pohon. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33. Jadi 33 pohon. Lagi alhamdulillah, alhamdulillah. 33 lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 lagi. Tapi dicontohin sama Abi. Tapi kadang-kadang orang yang menanam pohon di surga itu saat di masjid, keluar dari masjid geus dituaran deui ku sholat. Sudah ditebangin lagi pohonnya. Kenapa? Baru keluar dari masjid udah gibah orang. Baru keluar dari masjid udah ngomong yang macam-macam. Matanya dilihat kepada yang bukan yang harus dilihat. Dilihatkan matanya kepada yang haram, ditebang lagi. Ini juga jadi seperti itu. Takutnya kita udah dapat
Pas nyampe sono, lah kok rubuh? Mungkin karena dosa yang kita laksanakan. Makanya walaupun sekali dapat, tapi jangan rubuh, usahain kayak gitu. Kalau rubuh, ya berarti besok bikin lagi. Rubuh lagi, ya bikin lagi. Sekiranya sampai meninggal. Kita laksanain sholat duha 12 rakaat. Sekarang berarti kan ini ngamalin. Berarti kan emas tidak begitu berharga saat banyak seperti itu. Maka jawabannya iya kalau dibandingkan dengan penduduk surga yang lain. Tapi sengaja Allah berikan kenikmatan itu yang begitu jomplang banget, Pak. Yang begitu jauh banget antara ahli surga dengan ahli neraka. Masya Allah, tabarakallah. Terkadang kita saat ini benar-benar sakit, benar-benar perih. Oke, kita ekonomi mungkin nggak terlalu bahaya banget, agak stabil. Tapi kadang-kadang kita melihat yang ada sekeliling kita, mereka ekonominya sedih, mereka ekonominya begini, pekerjaannya terampas, ini dan itunya bagaimana. Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan petinggi-petinggi berbahagia, gede-gedean harta, kenyang-kenyangan. Nah, sengaja duha yang ini mendapatkan kusur dengan emas, ini buat apa? Dibalik kelak di akhirat. Dibalik kelak di akhirat. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Saatnya orang yang beriman mentertawakan orang-orang yang kafir. Dulu kita yang ditertawakan oleh mereka, dicenehkan oleh mereka, dijatuhkan oleh mereka. Kata mereka, hei miskin kamu, gua bikin sulit lu di dunia dengan peraturan-peraturan yang ada. Nanti mah kita yang bagian menertawakan mereka. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Per gimana? Itu gimana? Enak di neraka, enak. Aduh, kita nertawainnya dari mana? Maaf, bukan lagi dari helikopter nertawain, tapi di atas gedung emas. Sehat, gimana kabar? Mereka lagi dibakar. Insya Allah. Yakin Pak, jangan sampai nggak yakin. Insya Allah ya, yang yakin. Saya maaf ya, kemarin saya lihat di medsos agak sedikit kesal. Ada namanya misionaris datang ke ibu-ibu jualan, nanya, ibu yakin masuk surga? Ini si ibunya nyengir, nggak yakin. Ibu kalau punya dosa, ibu yakin ke surga? Masih kurang yakin juga. Kalau dosa ibu 100, ibadah ibu 50, yakin gak ke surga? Enggak, ke neraka katanya. Dibalik sama dia, kalau dosa ibu sekarang yang 50, ini ibu amal ibu yang 100, yakin? Insya Allah yakin. Ibu ayo kita duduk, kita ini apa segala macam. Itu saya sampai kesel, maaf Pak. Untuk kadar kita ngomong dengan diri sendiri, untuk sahabat-sahabat satu iman, bagus tawadu. Bagus tawadu, bagus banget. Masya Allah, saya mah belum cocok masuk surga, saya mah belum ini. Tapi maaf sekali lagi, kalau ngobrolnya sama non muslim, nggak boleh tawadu. Ketika ditanya, yakin surga? Yakin. Nggak boleh, nggak tahu ya. Harus berbeda. Makanya ada beberapa kesombongan yang diperbolehkan. Salah satunya mau perang. Bahkan kalau mau perang, bohong-bohong dikit juga kagak apa-apa. Masa mau perang tawadu? Nggak boleh. Aduh, saya emang nggak bisa apa-apa. Nggak boleh. Kalau bisa agak bohong-bohong dikit. Tiap hari gue nyembelih kambing, ayam, jadi tiap tahun. Nih siapa yang tukang sembelih? Nih orang kaget. Tiap tahun ini tukang motongin orang. Bukan, sapi, kambing, khusus Idul Adha. Nah ini hadirin, jadi maaf ya. Jadi bukannya kalau mereka memang mau menjatuhkan kita, nggak boleh kita jatuh di hadapan mereka. Kalau ngomong yakin kok ke surga.
Allah baik kok. Masya Allah, sudah. Nah, baik lagi. Nah, nanti kita ditambah nih keyakinan kita dengan hal berikut, hadis berikut yang akan datang. Jadi ada sahabat, ada Sariyah. Sariyah itu pasukan perang. Jadi kalau namanya ada Ghazwah, ada Sariyah di zaman Nabi atau di zaman Khulafaur Rasyidin. Kalau nabinya ikut perang namanya Ghazwah. Ya. Nabinya ikut perang, itu Ghazwah. Peperangan yang diikuti oleh Nabi, itu namanya Ghazwah. Kalau peperangan yang diperintahkan oleh Nabi tapi Nabi nggak ikut karena ada alasan-alasan tertentu, itu namanya Sariyah. Ini Nabi ngirim pasukan Sariyah. Lanjut. Ya kadang-kadang maaf, kalau Sariyah ini perang-perang ringan, sehingga nggak usahlah. Kalau istilah sepak bola, pertandingan persahabatan, kira-kira kayak gitu tuh. Jadi bintang-bintang pemain ini nggak usah main. Tapi kalau Ghazwah, oh ini perang-perang gede nih, perlu nih laga final. Ya, seperti itu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Ini ngirim Sariyah. Sariyah ini akhirnya mendapat ghanimah banyak. Terus pulangnya cepat karena musuhnya ecek-ecek. Ini mah kayak apa namanya? Apalah lawan Indonesia gitu. Ya, ngegolinnya banyak dia. Ini gitu, lawannya memang enteng. Kalah cepat, pulangnya juga cepat karena perangnya juga selesai. Masa perang selesai masih pengen netep, nggak boleh. Sudah perangnya cepat, pulang, terus tempatnya juga dekat, nggak jauh. Ya, perangnya cepat, musuhnya enteng. Wah kebenaran, ini musuhnya bukan hanya enteng, musuhnya kaya-kaya, jarang olahraga, jarang bekerja keras, kira-kira seperti itu. Akhirnya apa? Musuhnya kaya raya, harta ghanimahnya banyak, ini dan itunya banyak. Sudah selesai. Perangnya sebentar. Pada ngomong ini sahabat, aduh kapan lagi nih ada perang kayak gini nih. Enak juga nih, yang sering aja kayak gini nih. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kata Rasul, mau gak saya unjukin yang lebih dekat perangnya, ghanimahnya lebih banyak. Udah seneng aja kan kira-kira kan begitu kan. Ghanimahnya lebih banyak, perangnya lebih dekat, musuhnya lebih enteng. Kira-kira kalau disebut kayak gitu, wah nggak perlu capek-capek. Ya antara perang sama sholat duha kan capean perangnya. Mungkin musuhnya nggak terlalu capek gitu, nggak keringet-keringetan acan, apalagi kalau masjidnya kayak gini, enak adem. Akhirnya ini pertanyaan, kata Rasul, barang siapa yang berwudu terus berangkat ke masjid, wudu berangkat ke masjid, terus melaksanakan sholat sunnah duha. Nah duha ini memang cocoknya sholat sunnah yang dilaksanakan di masjid. Karena sholat sunnah ini macam-macam Pak. Ada yang lebih afdal di rumah, ada yang lebih afdal di masjid, ada. Bahkan macam-macam. Bahkan Rasulullah sering sholat qobliyahnya di rumah, baru sholat wajib di masjid. Jadi qobliyah dulu di rumah. Jadi keikat tuh antara rumah dengan masjid. Tapi kalau dia mau, ya emang dekat rumahnya sama masjid. Seperti itu. Ya apalagi sekarang Masjid Nabawi, ya rumah Rasul ya udah ada di dalam masjid. Tapi untuk kita mau mengamalkan, silahkan. Bapak-bapak sebelum berangkat ke sini, sholat qobliyah dulu, dengar adzan, silahkan. Kebetulan misalkan memang lagi di rumah, tapi kalau kebetulan di sini nggak usah pulang lagi. Kata Ustadz kemarin lebih afdol di rumah, balik lagi saya. Urusannya kalau balik lagi, nggak balik lagi ke sini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi, man ghada ilal summa ghada ilal masjid, berangkat ke masjid, subhatid duha, fa huwa aqrabu minkum maghzan. Tuh lebih dekat, musuhnya lebih gampang, nggak capek, lebih banyak gonimahnya, dan lebih cepat pulangnya. Sebentar, paling sebentar perangnya nggak bisa disebut sehari. Oh perang cuma sehari, nggak bisa, 3 hari mungkin, ya seperti itu. Paling dekatnya ya nggak mungkin sedekat masjid. Perang kok sedekat masjid dia dari rumah dia keluar. Ya lumayan lah cari medan perang dulu yang jauh. Makanya kan banyak peraturannya kalau zaman dahulu mau perang itu. Seperti itu. Nggak mungkin dekat dengan pemukiman masyarakat, tidak. Jauhkan, hindarkan dari anak-anak dan lain-lainnya. Sudah. So, apa? Ghada ilal masjid. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nih, kita perlu keyakinan di sini. Jadi orang yang berangkat ke masjid itu dihitung bukan berangkatnya saja, tapi per langkah itu sudah dihitung. 3 jaminan dalam setiap satu langkah. Diangkat derajat, dihitung kebaikan, dihapus dosa. Kalau Bapak 100 langkah dari sana ke sini, ini udah 100 kebaikan, 100 penghapusan dosa. Ya, terus apa lagi? 100 kebaikan, 100 penghapusan dosa, dan 100 diangkat derajat. Derajat kita naik. Dan derajatnya derajat dari Allah. Martabatnya martabat dari Allah, bukan derajat dari makhluk, bukan derajat dari, Masya Allah tabarakallah, enak kita mau nyebutin ya. Bukan derajat dari kayak gitu. Enggak, derajatnya dari Allah. Satu langkah, satu wabah antara derajat itu, baina darajah wahida ila darajatil ukhra, antara satu derajat kepada derajat yang lain. Masafatu khamsami'ah sanah, perjalanan 500 tahun. Bukan 500.000 ongkosnya, tapi 500 tahun perjalanan. Siapa yang berjalan 500 tahun? Kemarin ada orang berjalan dari dari Indonesia ke Mekah, ada nyampe itu 6 bulan apa? Itu 6 bulan. 6 bulan nyampe Mekah, jauh kan berarti? Ini 500 tahun. Masya Allah tabarakallah. Nah yakin Pak di sini, satu langkah diangkat derajat, satu langkah ditulis kebaikan, satu langkah dihapus dosa. Jadi kalau kita lagi mikir nih Pak ya, maaf ya. Kan kira-kira nih, antara sholat kita sama jalan kita, beneran jalan kita gitu. Sholatnya masih kecampuran riya, masih kecampuran ngelamun, masih kecampuran ini, masih kecampuran itu kan gitu deh ya. Ya sudahlah, wajar sholat kita gitu, dalam artian khusyuknya juga ya kurang-kurang gitu, masih membawa pekerjaan dalam sholat. Tapi kan kalau jalan mah ikhlas. Jadi mungkin kemungkinan besarnya nih, kadang-kadang ya sholat kita mah nggak terlalu bagus-bagus, yang bagus mah jalan, kagak kecampuran dosa. Nah itu tuh, yakini Pak, dihapus dosa. Tapi jangan jalan doang aja untuk sholat. Ya jalan sama sholatnya, karena yang diangkat derajat, ditulis kebaikan, dihapus dosa, jalan untuk sholat. Tapi sholatnya juga sholat berjamaah. Oh ini yang istimewa. Istilah almarhumah, orang yang sholat berjamaah, istilah kata orang beli duren 1 truk. Nggak bakal dipilih Pak. Kita kalau beli duren 1, Masya Allah dipilih, disobek dulu tuh duren. Cowek deh, nih enak kan? Enak. Nah kita kalau sholat sendiri kayak gitu, sama malaikat disobek dulu, kagak enak ini. Masukin. Tapi kalau orang sholat berjamaah, ini istilahnya orang beli durian 1 truk. Mau dipilihin atau lama. Ntar dulu ya, saya pilihkan. Udah masuk semuanya 1 truk ya. Masya Allah. Jadi orang sholat berjamaah seperti itu.
Oke, kembali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah tahu nih, jalannya saja, satu langkahnya saja ditulis satu kebaikan, hapus satu keburukan, dan diangkat satu derajat. Nih, roda ilal masjid. Makanya ini Masya Allah tabarakallah. Dan yang kedua, kenapa sih Rasul mengatakan roda ilal masjid? Karena Rasul senantiasa mengajarkan kepada beliau punya sahabat, beliau punya umat untuk menjadi seseorang yang disebut rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya ada keterkaitan dengan masjid. Jadi kalau jalan-jalan, almarhum suka nyontohin nih, kalau jalan-jalan yang dicari bukan rumah makan. Kalau jalan-jalan nih naik mobil nih, makan di mana kita? Ah, ini qalbuhu mu'allaqun bil mat'am. Ya. Hatinya berketergantungan dengan restoran. Bukan bil masajid, tapi bil mat'am. Makan di mana? Yang enak, yang nyaman. Ada masjidnya. Baru deh setelah ngomong tempat makan, kalau bisa restorannya yang ada musolahnya. Nah ini niat makan sambil sholat. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Tapi bagus aja, sudah bagus aja, nggak apa-apa. Saya punya saudara itu punya ilusi kayak gini ya pemikirannya. Kalau kamu ngaji malam-malam, udah jangan niat ngaji kan, niat tidur. Jadi pas masuk taklim langsung baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Kan istimewa. Orang niat tidur tiba-tiba ngaji. Yang repot orang niat ngaji tiba-tiba tidur. Jadi kalau mau ngaji langsung aja niat tidur gitu kan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lah, kok tiba-tiba ngaji? Kan prestasi, Pak. Orang niat tidur kok ngaji. Yang repot itu orang niat ngaji tidur. Masya Allah, tabarakallah. Aduh, Gusti Agung ya. Jadi sebenarnya ya itu mau dibalik-balik lah gimana saja ya. Enak aja udah. Pokoknya kata Rasulullah SAW Allah itu kagum dengan urusan orang yang beriman. Pokoknya mau gimana aja urusannya enak. Subhanallah. Sudah ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini mu'allaqun bil masajid. Sekarang kita rubah mindsetnya. Kalau jalan-jalan, salat di mana kita? Salat di mana kita? Salat di mana kita? Nah itu seperti itu. Baru dah kalau setelah mikirin salat, kalau bisa musolahnya dekat restoran. Dibalik lagi ya. Jangan cari restoran yang enak baru nyari musolahnya. Cari musola yang istimewa baru restorannya. Sudah. Nah ini melatih seperti itu. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya itu selalu berkaitan dengan masjid. Makanya seperti apapun yuk kita latih. Bahkan kita latih anak-anak kita. Anak-anak kita latih nih dari kecil nih. Seperti itu, dilatih, diajak ikut taklim. Biarin kalau dia pengen tidur, biar. Pengen tidur, tiduran di kita nggak apa-apa. Itu sudah ada rahmat, Pak. Sudah ada rahmat muncul. Bahkan mungkin salah satu thariqah daripada orang-orang tua kita terdahulu. Saya ini memang dari kecil suka dibawa sama orang tua almarhum. Dari kecil dibawa 3 hari guru masih kecil, Pak, kagak ngerti. Bahkan biar saya betah urut, suruh main bola, dibeliin bola. Udah, main bola kamu, nggak usah ikut taklim, nggak usah. Dibeliin ciki segala macam. Kok kayak gini? Oh ternyata itu didikan, biar tahu. Subhanallah. Sehingga ada satu tragedi itu saya begitu bermanfaat sebagai anak kecil. Ini orang tua saya sholat lupa 3 rakaat, sholat asar 3 rakaat. Ini yang ikut urut sama beliau nggak berani ngingetin. Ngomongnya ke saya, sini dek katanya. Itu Abi sholatnya kurang 1 rakaat.
Yang lain nggak berani. Saya maju, Pak kurang 1 rakaat. Kan manfaat juga itu. Ya gitulah caranya macam-macam ya. Itu perlu dilatih. Maka latihan itu macam-macam. Dan nggak mesti orang latihannya harus sempurna ya, jangan juga ya. Diajak anaknya taklim, dengerin baca Al-Quran. Kitanya nggak enak baca Al-Quran, takut anak kita terganggu juga. Ya udah setel MP3 dulu untuk saat itu. Jangan sampai gitu. Bapak baca Al-Qurannya rusak amat kata. Jadi kurang doyan nih sama Al-Quran. Gara-gara bacaan dibagus-bagusin, aja itu bagus-bagus bacaan. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Hadis terakhir. Kata Allah, hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi ini kalamullah ya, ucapan Allah, tapi tidak seperti Al-Quran. Dalam artian bukan mukjizat, bukan jadi mukjizat seperti Al-Quran. Ya, bukan seperti Al-Quran. Nah ini kembali lagi ada hadis namanya hadis qudsi. Nah hadis qudsi ini Allah mengatakan, wahai anak Adam, cukupkan aku dengan 2 rakaat. Bukan dalam artian kalau kita enggak 2 rakaat Allah enggak merasa cukup, enggak. Justru Allah yang mencukupkan begitu. Tapi istilahnya bahasanya gini, liatin dong 2 rakaat sama saya. Cuman dengan bahasa cukup, karena ditinjau akan dari jaminannya. Jaminan daripada Allah adalah aku akan mencukupkan engkau. Cukupkan aku 4 rakaat. Nanti aku cukupin kehidupanmu selama 1 hari. Nah ini yang kayak gitu nih, perlu diajari nih Pak ya. Perlu diajari kepada siapapun, apalagi di sini kalau ada pemilik perusahaan, biar anak buahnya ngerasa cukup. Udah mulai bulan depan bukan gaji yang ditambah, tapi kalian harus sholat 2-4 rakaat. Insya Allah kalian akan merasa cukup dengan gaji. Ya terserah itu lah, gimana kayak atur lah sendiri. Tapi kata Rasul itu seperti itu. Allah yang mengatakan, ayo dilatih cukup. Maaf Pak, kalau ini kafaah ini istimewa, kecukupan ini istimewa, bukan rezeki. Punya 2 miliar sekalipun kalau utangnya 3 miliar buat apaan sih? Iya, 2 miliar duitnya, tapi utangnya 3 miliar berarti kan kurang. Punya uang 1 juta, kebutuhan 100.000 ini yang enak. Masih ada 900, cukup. Lah orang dikasih 2 miliar, duit 2 miliar, utangnya juga cukup. Enggak. Nah, makanya rezeki yang paling enak itu cukup, bukan banyak. Karena banyak juga, kalau banyak yang perlu ditambahnya, ya kurang juga. Kembali lagi kafa'ah. Sehingga kenapa rizki kafafan atau kafa'ah ini adalah rizki terbaik? Karena memang Rasul juga mintanya untuk keluarga Nabi, itu Rasul mintanya rizki yang cukup. Allahumma rzuq ala Muhammad kafafan. Ya Allah, beri rizki anak Muhammad nih, turunan Muhammad kafafan, cukup. Masya Allah, tabarakallah. Ada lagi hadis lain, Rasul ngedoanya gini, Allahumma rzuq ala Muhammad qutan. Ya Allah, berikanlah rizki anak turunan Nabi Muhammad itu berbentuk makanan pokok. Sampai ada satu cerita, ada salah satu habaib, beliau lagi butuh uang. Subhanallah, tamu banyak yang datang, tapi yang ngasih beras, ngasih minyak, nggak ada yang ngasih uang. Akhirnya beliau ngomong, ini gara-gara hadis ini nih. Gara-gara hadis ini. Rasul gak ngedoain harta, tapi ngedoainnya makanan pokok. Yang datang ini aja katanya, beras, minyak dan lain-lain. Itu ada sedikit inilah begitu cerita. Nah kembali, kafafan ini penting. Makanya sok kita latihan 4 rakaat. Biar apa? Sebenarnya mudah. Biar kita bisa merasa cukup. Sehingga hadir rasa syukur kepada Allah. Baru di situ, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dilatih Pak. Karyawannya atau apa yang merasa kurang. Karena kadang-kadang kekurangan mereka sendiri yang ciptakan kok. Ya, mereka yang berlebihan atau orang-orang atau kita lah, jangan mereka. Kita ini yang merasa kurang. Aduh, udah dapet tuh, masih aja kurang. So, kita
bisa jadikan rizki yang Allah datangkan itu menjadi cukup dengan cara nih sholat duha 4 rakaat. Allah akan jadikan rezekinya cukup insya Allah. Dan kalau diintikan lagi, orang yang sholat duha 4 rakaat, Allah akan jadikan hatinya hati yang qanaah, terima apa adanya. Idza kunta dza qalbin qanuin fa anta wa malikud dunya sawa. Seandainya engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan raja dunia apa gelber apa gitu itu sama. Samanya apa? Merasa nggak butuh sama orang, merasa cukup dengan yang ada. Subhanallah. Mudah-mudahan kita Allah takdirkan menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan sholat duha, baik itu mau ngambil yang 12, baik mau ngambil yang 4 rakaat, baik mau yang ngambil 2 rakaat. Yang penting sholat duha dulu, yang penting seperti itu. Namanya juga latihan. Dan mudah-mudahan duha kita Allah jadikan duha yang ikhlas, duha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat barokahnya. Hadani Allah wa iyyakum ajmain ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.